Mbak Sofia, selamat ya. Sudah berhasil menyelesaikan aktualisasi dan evaluasi yang sudah dipersiapkan. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi, Mbak Sofia. Waktu seminar dengan Pak Sutarwi, ada tambahan masukan dari Pak Tarwi? Kalau kemarin itu nggak ada revisi, Pak. Nggak ada revisi, nggak ada masukan, tambahin ini, gitu enggak ya? Nggak ada ya? Oke, yang pasti 5 kegiatan, tetap 5 kegiatan semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Nggak ada yang keselip? Nggak ada, Pak. Semuanya sudah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Jalan dengan lancar. Ada nggak tambahan sub kegiatan, tambahan di tahapan gitu? Nggak ada ya? Kalau kemarin kan ada, Pak. Kemarin kan rencananya sosialisasi hanya dengan CS, Pak. Nah, kita di lapangan itu harus sosialisasi sama perawatnya juga. Jadi kemarin mengisi ke ruangan itu sosialisasi sama perawatnya juga, Pak. Seperti itu. Dengan perawat juga ya? Oke. Ya, karena sebetulnya adalah optimalisasi apa tadi pemilahan limbah juga. Nah, kira-kira menurut jenengan sebenarnya pasiennya perlu diajak nggak? Keluarga pasien perlu diajak nggak untuk disosialisasi? Kalau ini kan judulnya pemilahan limbah dan non infeksius. Jadi yang menangani itu CS sama perawatnya, Pak. Karena mereka yang menghasilkan limbah itu, Pak. Enggak. Siapa tahu mungkin ada pasien yang membawa limbah infeksius. Enggak ya? Ada, cuma limbah. Oke. Tadi saya tertarik dengan ini. Ini terlepas dari ini, tetapi mungkin ada konteksnya ya. Nah, sekarang kadang-kadang satu rumah sakit itu nggak bisa menampung pasien akibat COVID ya, minggu-minggu ini ya, rata-rata gitu. Sehingga banyak disarankan untuk melakukan isoman. Betul ya, isolasi mandiri. Nah, padahal di dalam isolasi mandiri itu orang yang mungkin positif itu kan ada kemungkinan dia memiliki limbah infeksius, ya. Nah, maksud saya itu tadi ketika mungkin keluarga pasien perlu penyuluhan itu, ya untuk itu yang saya khawatirkan gini, orang-orang yang melakukan isoman itu buang sampahnya tadi, padahal sampahnya kan ada tanda kutip infeksius juga. Nah, itu gimana menurut pandangan Mbak Sofia? Ini di luar konteks, tetapi sebenarnya ada konteksnya. Yeah. Kalau yang limbah itu kan termasuk limbah B3 medis ya, Pak? Jadi mungkin perlu ada sosialisasi juga, Pak, tentang limbah medis itu, bagaimana cara mengolahnya, terus membuangnya juga. Nah, artinya sebenarnya ya pasien ya perlu juga ya, keluarga pasien itu ya. Iya, tapi yang ya wes Surabaya kan selewat. Nah, mungkin nanti kedepannya perlu dipikirkan. Oke, Mbak, ada 5 kegiatan yang jenengan lakukan itu sekali lagi yang paling menurut jenengan sangat penting dan ini penjenengan sudah berhasil menerapkan nilai dasar PNS kedudukan PNS dalam NKRI yang mana, Mbak? Yang nasionalisme, Pak. Iya, kegiatan yang mana yang paling banyak itu? Yang proses pemilahan limbahnya, Pak. Proses pemilihan itu kegiatan ke-5 ya? Ke-4 ya? Ke-berapa, Mbak? Halo? Iya, proses pemilihan tadi kegiatan ke-5 tadi ke-5 ya? Oke. Apa yang menarik? Dalam prosesnya itu kita kan bekerja sama, Pak, sama CS sama perawatnya juga. Kalau misalkan
tahapan di tahapan ini nggak berhasil, nanti pemilahan limbahnya itu nggak akan terlaksana, Pak. Oke, itu ya. Oke. Tadi berarti nilainya nasionalisme ya yang paling tinggi ya. Oke. Nah, kalau dari kedudukan dan peran PNS, apa yang paling tinggi nilai dasarnya? Halo? Kalau ditinjau dari kedudukan dan peran PNS, yang paling dominan, apakah manajemen ASN-nya, ataukah pelayanan publiknya, ataukah whole of government-nya? WOG, Pak. Whole of. Kok bisa mengatakan WOG? Alasannya? Karena kan dalam pemilahan ini nanti kan prosesnya di akhir itu kan bekerja sama dengan pihak ketiga juga, Pak. Oke. Ya gitu ya, keren gitu ya. Artinya pihak ketiga pun harus di warning, you hati-hati membawa limbah infeksius gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik, Mas Nur. Ada hambatan nggak ketika melakukan aktualisasi habituasi ini? Sedikit ada sih, Pak, kendala. Apa kendalanya, Pak? Yang pemilahan limbahnya, Pak. Kenapa? Buat itu kan kita kan harus sosialisasi sama perawatnya. Nah, itu kadang perawatnya itu lupa memilah gitu, Pak. Jadi susah ya? Diajak memilah itu susah itu ya. Oke, terus solusinya bi? Solusinya nembusi ke ruangan lagi, Pak. Jadi bilang sama perawatnya lagi, mengedukasi lagi, Pak. Oh, edukasinya diulangi lagi ya. Oke. Baik, makasih. Itu kendalanya ya. Ada manfaat yang dirasakan oleh pihak eksternal nggak? Kalau internal otomatis ada manfaatnya. Pihak eksternal ada yang bisa menerima manfaatnya nggak dari hasil habituasi dengan ini? Ya, eksternal mungkin limbah-limbah yang B3 itu, Pak, tidak tercampur dengan yang limbah biasa, Pak. Jadi kalau dibuang ke TPS itu tidak ada yang berbahaya gitu, Pak. Jadi tidak membahayakan pihak manapun, baik itu yang membawa sampah dari TP tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir gitu ya, Mbak ya. Oke, sehingga yang itu disebutkan. Baik, itu sudah masuk di saran belum? Di manfaat belum? Belum, Pak. Nah, boleh ya dimasukkan ya. Oke, baik, saya pikir itu dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Les. Oke. Mungkin sedikit kami tambahkan untuk memperjelas penjelasan dari Mbak Sofi. Mungkin manfaat dari pemilihan tadi kan selain kita biar tertib lingkungan, karena sampah medis kan tidak boleh dibuang ke TPS maupun TPA rumah tangga, dan itu nanti bisa konsekuensinya hukum juga. Jadi salah satu dari kenapa kita sangat mendukung aktualisasi ini, karena itu lebih nanti membatasi kita terbuangnya limbah B3 ke sampah domestik. Kemudian yang kedua, penghematan, Pak. Karena rata-rata kita pengelolaan limbah B3 itu satu bulannya kan 100 jutaan. Dengan pemilahan ini kan terutama yang botol info, kemudian regen-regen itu bisa kita olah, kita jual. Jadi selain penghematan juga ada pemasukan ke rumah sakit. Makanya kita dukung gitu, Mbak Sophia, ambil aktualisasi ini. Terus kemudian yang isoman tadi memang kita ditunjuk rumah sakit rujukan. Jadi termasuk pengelolaan limbah B3 isoman sebagian besar masuk ke kita, Pak, yang dari BPBD maupun dari Puskesmas.
tapi Iya. memang tidak semua sih. Mereka Iya, bukan kadang artinya itu keluar tingkat sendiri. tingkat tingkat kepatuhannya mungkin agak susah juga loh Pak ya, orang-orang Betul. yang isoman itu ya. Iya, Itulah yang betul. kita khawatirkan itu. Iya. Karena kita memang hanya tugasnya menerima. Jadi, Kayak itu. Iya. iya, iya. Iya, matur nuwun Pak Susanto. Iya, Iya. terima kasih Pak. Iya, iya. Oke, Nggak ada Pak. iya. Baik. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Iki jenengan ndak apa-apa iki, ora salat dhuwur sik. Nggih. Ya pun. Tapi orang-orangnya siap toh? Oke. Aku tak bocor lagi ya. Tambah tua iki gampang bocoran. Monggo. Oh, udah. Malah asik kok. Apa? Sing paparan ganti jenengan mawon. Hostnya yang paparan. Enggak apa-apa. Niki sinten jatahe, Mas? Mbak Renita. Nggih, 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 nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, nggih, nggih. Mbak Renita.
Tadi padahal nggak tak mutu. Halo. Cek suara, cek suara. Halo. Selamat siang. J. Terus pun dia, Mbak. Ini saya di kantor itu, saya masih Zoom. Gimana? Akhirnya LS. Intinya, Mas? Gini, Pak. Kayaknya lebih enak. Uangnya banyak. Lah kenapa? Mungkin nggak usah pakai headset coba. Halo Pak. Ah, Halo. Halo ya. Pak. Oh, ngeten mawon. Itu kan Mas Eri ya. Suruh Mas Eri aja. Atau titipkan jenengan aja dulu nggak apa-apa. Boleh silakan. Iya Pak, halo. Maaf ya Pak ya. Nah, kenapa enggak? Karena kan saya nggak mungkin. Saya kan sudah di surat perjanjian itu nggak akan mungkin berhubungan lagi. Kan itu ada konsekuensinya. Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa kalau saya langsung. Kan saya sudah berjanji. Itu tidak akan. Halo Pak. Halo. Bisa ya Pak ya? Ya Pak. Oh, enggak. Nanti saya coba tak telepon. Oh, mboten Pak. Saya di rumah Pak. Terus, nggak apa-apa. Iya Pak, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ini Nasari Pak izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur Renita panjatkan kepada Allah atas segala berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga Renita dapat menyelesaikan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pelayanan Kefarmasian Rawat Jalan di RSUD Pandanarang Boyolali. Yang saya hormati Bapak Supriyanto, yang saya hormati Bapak Yatno Isporo, dan yang saya hormati Bapak Hos, dan yang saya hormati Bapak Heng. Hilang. Hilang suaranya, Mbak. Halo Pak. Ya, oke. Oh iya, bisa ya Pak ya? Saya izin Ya. share ya Pak ya, share video. Ya. Jadi, Sudah terlihat Pak izin? itu slideshow ya, Mbak. Ya, sudah ya Pak ya. Hangatnya mentari pagi membawaku kembali menikmati keindahan Boyolali. Rasanya seperti mimpi, bisa tinggal di sini lagi. Oh iya, perkenalkan, namaku Renita.
dan selamat datang di Boyolali, kota yang begitu banyak memberi arti. Kota ini sangat sejuk dan menawarkan pesona yang abadi. Luasnya bentangan hijau, seakan lukisan besar yang terpampang untuk memanjakan mata. Boyolali dikenal sebagai kota susu karena merupakan salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi segar di Jawa Tengah. Kompleks perkantoran terpadu ini tidak hanya menjadi kantor pemerintahan dan destinasi wisata saja, tetapi juga menjadi pusat dan sentral keagamaan masyarakat Boyolali dengan dibangunnya 5 tempat ibadah sekaligus untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Salah satu bangunan unik ini namanya Gedung Lembu Sora, sebuah bangunan yang berwujud patung sapi raksasa yang disebut oleh masyarakat patung sapi dekem. Ini adalah patung Arjuna Wijaya, dua kesatria gagah dengan kuda saat berperang melawan saudaranya sendiri, sehingga dimaknai sebagai lambang ketegasan dan keberanian pemimpin untuk menegaskan hukum, tidak pandang bulu siapa yang dihadapinya. Selo memiliki makna longgar atau sela karena terletak di longgaran ruang Gunung Merapi dan Merbabu. Inilah Boyolali. Kekagumanku akan Boyolali memang sulit untuk aku pungkiri. Terima kasih Tuhan, kusyukuri keindahan yang telah Engkau beri. Selamat datang di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali. Perkenalkan, nama saya Renita Lisnasari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Boyolali, Angkatan 41. Dalam Latsar ini, saya memilih judul Optimalisasi Pelayanan Kefarmasian Rawat Jalan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali. Terletak di Jalan Kantil nomor 14 Tulisan, Boyolali, Jawa Tengah. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B dan terakreditasi paripurna. Visinya yaitu melayani dengan sepenuh hati. Misi RSUD Pandan Arang ada 3. Yang pertama, menjadi rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan paripurna dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi yang kedua yaitu mendukung Boyolali sehat, produktif, dan berdaya saing dalam rangka Boyolali Pro Investasi. Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera, ditunjang dengan sumber daya manusia yang profesional, produktif, dan berkomitmen, serta manajemen mandiri, efektif, dan efisien. Yang pertama, membuat kipas dan standing banner. Tahapan pertama, konsultasi dengan mentor terkait dengan 5 nilai dasar. Tahapan kedua, mencari referensi terkait dengan 3 nilai dasar. Tahapan ketiga, membuat desain kipas dan standing banner terkait dengan 5 nilai dasar. Tahapan keempat, mencetak kipas dan standing banner terkait dengan 3 nilai dasar. Kegiatan kedua, mengecek stok obat. Tahapan pertama, mengecek stok dalam wadah terkait dengan 3 nilai dasar.
Tahapan kedua, mengisi stok pada tempatnya, terkait dengan 3 nilai dasar. Tahapan ketiga, membungkus obat terkait dengan 3 nilai dasar. Tahapan keempat, melakukan permintaan obat yang akan habis terkait dengan 3 nilai dasar. Kegiatan ketiga yaitu menerima barang datang dan penyimpanannya. Tahapan pertama, mencocokkan permintaan barang datang terkait dengan 3 nilai dasar. Cocokkan sesuai dengan permintaan, nama obat, jumlah obat, dosis, dan tanggal kadaluarsa. Tahapan kedua, melakukan penataan obat terkait dengan 3 nilai dasar. Dilakukan dengan cermat, diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian, dan dengan sistem FIFO, First Expired First Out. Jadi, obat yang tanggal kadaluarsanya mendekati ditata paling depan agar dapat digunakan terlebih dahulu. Tahapan 3, menyimpan obat terkait dengan 3 nilai dasar. Tahapan 4, seteling obat terkait dengan 3 nilai dasar. Yang di seteling yaitu obat narkotika, psikotropika, dan obat-obat tertentu. Kegiatan keempat yaitu menyiapkan obat. Tahapan pertama, mencetak resep dan etiket terkait dengan 4 nilai dasar. Tahapan kedua, screening resep terkait dengan 3 nilai dasar. Tahapan 3, mengambil obat atau meracik terkait dengan 3 nilai dasar. Dilaksanakan secara mandiri, penuh tanggung jawab, dan konsisten sesuai dengan dosis racikan dari resep dokter, seperti peracikan kapsul untuk menutupi rasa pahit dan bau obat, agar obat efektif dan efisien untuk dikonsumsi. Tahapan 4, memberi etiket sesuai aturan pakai terkait dengan 3 nilai dasar. Kegiatan kelima yaitu membantu apoteker dalam pelaksanaan informasi obat. Tahapan pertama, komunikasi dengan apoteker terkait dengan 3 nilai dasar. Tahapan 2, penataan obat yang akan diserahkan terkait dengan 4 nilai dasar. Tahapan 3, menjelaskan obat dan dagu sibu terkait dengan 4 nilai dasar. Alamatnya Ngerancah, Jelok Cepogo. Obat minumnya 3 macam ya. Ini untuk nyeri perutnya 2 kali sehari pagi sore sesudah makan. Untuk lambungnya 2 kali sehari pagi sore sebelum makan. Dan ini vitaminnya setiap pagi 1 tablet sesudah makan. Sama ini ada kipasnya tentang cara mendapatkan obat yang benar, cara menggunakan obat yang benar, cara menyimpan obat yang benar, dan cara membuang obat yang benar. Mohon dibaca ya Bu. Terima kasih, lekas sembuh. Assalamualaikum, nama saya Hilma Susilowati. Saya pernah periksa di RSUD Pandanaran. Untuk pelayanan kefarmasian rawat jalan sangat baik. Waktu itu saya dapat racikan. Biasanya racikan lama, tapi ini pelayanannya cepat, petugas farmasi ramah, penjelasan lengkap, mudah dipahami, dan dapat kipas juga. Yang saya gunakan sampai sekarang tentang dagu sibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video aktualisasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak
Supriyanto selaku coach atau pembimbing atas segala kesabaran dan pengarahan dalam membimbing saya. Bapak Yatno Isworo yang telah berkenan menguji, memberi kritik dan saran, nasihat serta koreksi, dan Bapak Hengki selaku mentor atas segala arahan dan masukannya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum. Ini saya stop screen atau tidak ya? Stop. Oh ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yatno Isworo, yang kami hormati Bapak host dari BKP 2D, dan yang kami hormati Mbak Renita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menanggapi aktualisasi yang dilaksanakan oleh Mbak Renita. Saya selaku mentor, saya dan memperhatikan sekali apa yang telah dilakukan Mbak Renita. Kemarin saya juga sempat ngecek terkait dengan pemasangan bannernya di depan apotek rawat jalan, kemudian pemberian kipas sebagai bentuk promosi kesehatan. Memang untuk di RSUD Pandanaran ini kemarin yang banyak kritikan dari masyarakat itu terkait dengan promosi kesehatan. Jadi masyarakat ini belum mengetahui secara benar bagaimana proses daripada peracikan obat, kemudian penerimaan obat dan informasi setelah menerima obat untuk pemakaiannya di rumah. Tapi dengan apa yang kemarin diusahakan oleh Mbak Renita, jadi masyarakat sekarang banyak yang sudah memahami lah, walaupun masih banyak yang belum, tapi kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi kalau pasien yang berobat ke kita itu memang yang paling lama itu proses pada waktu nunggu obat. Jadi mereka jadi sekarang sudah paham bahwa kalau obat yang racikan seperti yang puyer itu yang kemudian dimasukkan ke kapsul itu memang lama. Tapi kalau obat yang siap itu kita ambil langsung kita masukkan kantong plastik, kita serahkan kepada pasien bisa cepat. Tetapi Pandanaran sekarang sudah menerapkan sistem kalau pasien tidak mau nunggu boleh bisa. Jadi setelah pasien nanti periksa dari dokter spesialis bisa langsung pulang. Nanti obatnya kita antar lewat Grab. Kita sudah bekerja sama dengan Grab. Jadi nanti obat bisa diantar sampai ke rumah. Tetapi itu biasanya untuk kalangan yang usianya masih muda ke setengah tua lah. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh itu memang kebanyakan banyak yang ditunggu obatnya itu sampai selesai. Jadi memang edukasinya kita ke beliau-beliau yang sudah sangat sepuh itu memang kurang karena beliau lebih mantep kalau obatnya ditungguin. Nah, tapi itu memang salah satu cara kita. Tapi apa yang dilakukan Mbak Renita ini betul-betul ikut meringankan apa yang dirasakan oleh pasien-pasien penunggu itu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yang kami hormati Bapak Hengki Oktaviandi, luar biasa testimoni yang diberikan, kesaksian yang diberikan atas habituasinya Mbak Renita Lisnasari. Anu Pak ya, apoteker baru ya Pak? Asisten apoteker Pak. Oh? Asisten apoteker Pak. Asisten apoteker, oke, asisten apoteker. Ya, nanti kan calon apoteker tuh. Amin, amin. Baik, terima kasih. Izin saya langsung dialog dengan Mbak Renita biar lebih gayeng gitu ya Pak ya. Monggo Bapak.
Mbak Renita, selamat ya sudah melakukan habituasi dan Iya, Pak. sudah Siap. bersenandung memuja-muja Boyolali. Iya, Pak. Siap pembukaannya, Pak, biar nggak bosan. Oke. Yang penting bukan pemujaannya, tetapi adalah bagaimana kontribusi yang Mbak Renita berikan untuk Boyolali dan Iya, Indonesia. siap. Nah, kan gitu ya Pak Enggi ya. Iya, betul Pak. Nah, yang pasti bersama Pak Enggi saya yakin pasti bisa. Nah, ini. Amin. Amin. Bismillah. Mbak Renita, catatan-catatan saya ada 5 kegiatan ya Mbak Renita ya, yang Iya, Pak, 5 rumuskan ya. kegiatan. Iya. Waktu diuji Pak Tarwi ada usulan nggak ditambah atau dikurangi? Tidak, Pak. Enggak ya? Enggak ada masukan-masukan? Enggak ada ya? Tidak. Oke. Dari 5 kegiatan ini yang membuat panjenengan jengkel yang mana, Mbak? Yang nilai akuntabilitas, Pak, konsisten. Bukan, yang membuat jenengan jengkel di antara 5 kegiatan. Kegiatannya, Pak. Mana? Ya. Masa pertanyaanku sing apik tok. Aku sekali Yang kegiatan ketiga, Pak, menerima barang datang dan penyimpanannya. Ya, Kegiatan ketiga. Tadi ya. Kenapa? Iya. Karena kalau biasanya bukan, Pak. Kalau untuk penerimaan barang datang itu kan kami tim farmasi biasanya kan mencocokkan terus ditata obatnya. Tapi itu untuk konsistensi teman-teman terkadang karena mungkin sudah pelayanannya udah banyak, udah lelah, itu tuh penataan obatnya itu yang ED kan di depan. Tapi mungkin karena ED-nya masih lama, udahlah nggak apa-apa, ditata di belakang aja. Jadi yang kosong-kosong itu untuk naruh obat gitu, Pak. Pokoknya tersimpan gitu ya. Ya, dan kadang kalau ngambil obat itu tuh kan udah diurutan ke abjad. Tapi kadang kayak misalnya yang lama-lama ini udah tempatnya di sini, jadi beneng kene wae gitu loh Pak loh. Jadi kalau misalnya ini tempatnya udah kebiasaan di sini, wes apa di sini aja gitu. Jadi kan kita untuk yang baru tuh jadi bingung Pak karena nggak sesuai abjad, tapi kita tata lagi sesuai abjad gitu. Oke. Itu gambarnya ada ya Mbak ya? Oh, gambarnya ada Pak izin. Ada ya? Iya ada. Di Gambarnya, video tadi sudah ada. Oke, gambarnya sebelum ditata dan sesudah ditata ada nggak? Oh, kalau sebelumnya nggak saya foto Pak, maaf. Iya, tapi video. Oh, keren ya gitu ya Pak Anggi ya. Ya apa-apa. Saya itu kebaca terus rapi ya wes apa-apa. Iya. Tapi dokumen panjenengan hari ini nek sesuk luwe elek tak tutuk gitu aja. Tapi Pak Anggi nanti tinggal nutuk mawon. Saya titip Pak Anggi nanti pokoknya. Iya Pak. Ya, siap. Intinya bahwa penerimaan, penataan, penyimpanan, dan industri obat yang tidak, dalam tanda kutip, tidak linear gitu ya, tidak harmonis gitu ya. Nah, dan solusi itu sudah panjenengan coba selesaikan. Yakinkah bahwa ke depan nanti bisa tertata rapi terus? Misalnya tiba-tiba jenengan harus dimutasi, dipindahkan, gitu? Ya insya Allah Pak, kita tanamkan semua itu konsistensinya ke farmasi, tim farmasi. Jadi biar nanti yang baru-baru juga datang tahu sesuai abjad, oh ini A yang di sini, nggak di bawah, oh B itu di atas, bukan di bawah, begitu. Oke, makasih. Nah, berarti nilai yang dikedepankan apa Pak? Nilai dasar yang dikedepankan? Yang dikedepankan kalau untuk tim farmasi itu saya lebih ke akuntabilitas tanggung jawab karena kita kan berkaitan dengan pelayanan obat ya Pak ya untuk kesehatan masyarakat. Oke, saya tertarik dengan tadi pernyataan bahwa rata-rata orang sepuh itu sabar menunggu, ya toh? Yeah. Nah, tadi kadang-kadang itu apa istilahnya tuh waktu tunggu obat itu kadang-kadang kan ya variasi, gitu ya Mbak Renita ya? Iya Pak, iya. Nah, idealnya berapa lama Mbak? Waktu tunggu pencairan kalau kita rata-ratanya 10 menit Pak. Udah 10 menit? Ya, karena saya bisa dipercepat lagi? Ya, tergantung pasiennya Pak, maaf. Kalau misalnya pasiennya sedikit, langsung jadi bisa. Kalau misalnya di poli paru dengan dokter Mega itu kan kebanyakan racikan. Racikannya itu aja seperti kodein, salbutamol, metil. Nah, kan jadi kan kita tim farmasi sudah hafal. Daripada nanti racikannya nunggu lama, kita itu sudah meracik duluan Pak sebelum pelayanan. Jadi nanti kalau misalnya ada resep itu, kita sudah tinggal
menyerahkan obatnya begitu. Nggak takut ED? Itu kan fast moving Pak, maaf. Jadi kalau misalnya kita meraciknya nggak usah banyak-banyak, paling cuma 2 bungkus gitu. Tiba-tiba kadung ngeracik kok pasiennya ora ono, ayo. Ini ya. Ada kok Pak, pasti habis racikannya. Ya tunggu niki ora usah ono pasien ngono lho. Bukan ono Ya pasien. Pak, pengennya sehat semua Pak. Tapi nek ora ono pasien jenengan ora ono gawean ya. Ya Pak, sekarang banyak ya Pak kegiatannya karena pasien corona ini. Oke, terkait dengan waktu tunggu ya. Ya, Ada nggak siap. alternatif yang ini? Wes Bu, pasien sesudah diperiksa ini pulang aja, nanti obatnya tak antar. Ada nggak niatan seperti itu? Ada Pak, kita tim farmasi sudah menyediakan Ada, pelayanan Grab ya antar obat. Oke, artinya kan yo nun sewu, kadang-kadang itu ada yang sakitnya tuh nggak bisa sambil nunggu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi jenengan cerita tadi bahwa orang sepuh itu lebih sabar menunggu karena pengen tahu Ya, Pak. ya opo gitu ya. Iya. Oke. Oke. Sekali lagi hambatan yang dihadapi apa, Mbak? Hambatan yang dihadapi itu ketika pencetakan standing banner. Itu saya perlu bekerja sama dengan percetakan. Ini Pak izin ini laporannya perlu di share screen buatan nggih? Nggak usah. Oh, tidak usah. Itu lalu hambatannya tentang percetakan itu, terus penataan obat tadi. Lalu sebentar Pak izin. Untuk kendalanya itu alhamdulillah capaiannya sudah tercapai 100%. Kendalanya itu pembuatan kipas itu sama standing banner itu kan kita bekerja sama dengan percetakan. Kemudian permintaan obat ke gudang. Terkadang itu kan kita minta pagi tapi sampai siang atau jam 1 itu belum diantarkan dan posisi obatnya itu habis. Sehingga kita mengambil dulu obat ke antar satelit. Jadi misalnya di IGD habis, gudang belum nganterin, kita ambil dulu obat di farmasi rawat jalan atau farmasi inap begitu Pak. Lalu yang tadi itu untuk kendala untuk kendala racikan tadi itu yang lama kita sudah mengantisipasinya dengan sebelum pelayanan kita membuat racikan dulu mungkin 1-2 bungkus dan kendalanya yaitu pasiennya terburu-buru ketika pelayanan obat karena kan pelayanan obat kan penungguannya pasti lama ya Pak ya. Orang kan udah kalau orang sakit pengen ndang pulang gitu. Jadi untuk Dagu Sibu, cara mendapatkan menggunakan menyimpan dan membuang itu sudah saya desain di kipas. Karena kalau di leaflet, kebanyakan orang kalau misalnya dapat leaflet cuma dibuang aja. Kalau kipas kan nanti bisa dipakai lagi, lalu ditaruh di mana, terus ada orang lagi lihat, apa tuh ini? Kipas. Nanti dipakai lagi, dibaca lagi, dibuat kipasan lagi, dibaca lagi gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Tadi kipas tadi ditulisin 3 nilai dasar ya? Tidak, Pak. Ini hanya tentang cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpan dan membuang. Oke. Gitu, seperti ini. Yang tadi kenapa hanya 3 nilai dasar ketika penjaringan melakukan kok hanya 3 nilai dasar? Kenapa? Itu sebenarnya banyak Pak, cuma karena kemarin waktu awal-awal itu menemukannya baru 3 nilai dasar, Pak. Nah, artinya pembuatan kipas ya, Pak ya, pembuatan kipas. Ternyata sudah berkembang kan, tidak hanya 3 nilai dasar kan? Iya, Pak. Karena minimal hanya mencantumkan 3 nilai dasar itu minimal. Mbak, artinya dalam laporan. Ini, kalau memang kenyataannya lebih dari 3 nilai dasar ya nggak harus dibatasi 3 nilai dasar, monggo gitu ya. Iya, siap. Tetapi jangan dipaksakan, kalau memang tidak ada jangan dipaksakan. Iya, Pak. Gitu ya. Iya, siap, Pak. Mbak Renita, jangan bangga dengan hasil aktualisasi habituasi ini? Bangga sekali, Pak. Kalau boleh saya tanya, adakah perubahan nilai-nilai dasar yang sudah panjenengan terapkan dari sebelum dan sesudah habituasi? Perubahan nilai dasarnya itu seperti tadi. Seberapa besar yang panjenengan lakukan? Kalau saya minta tolong, nggak usah dibuka. Yang sudah panjenengan rasakan, yang sudah panjenengan implementasikan. Kira-kira kalau saya sebelum dan sesudah gitu, Pak? Angka, kalau minta saya memberi angka dari skala 50 sampai 80, perubahannya dari berapa menjadi berapa? Dari 60 ke 80? Iya. Ya. Jadi berapa? 60 ke 80?
Iya, 60 ke 80. Yakin? Berarti ada peningkatan ya? Iya, yakin. Masih bisa ditingkatkan lagi? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Tolong kedepankan nilai dasar PNS dan kedudukan peran PNS. Satu hal, ketika kita berbicara kedudukan dan peran PNS, ketiga materi itu saling terkait. Iya, Pak, siap. WOG pun juga pelayanan publik. Yang perlu didalami adalah pelayanan publik era sekarang harus mengedepankan WOG. Bukan bagi kata dalam tubuh. Bukan pada unit penjenengan, tetapi juga antar lembaga, antar institusi. Ini harus dikembangkan. Jadi pelayanan publiknya adalah holistik. Tolong camkan, tolong kerjakan sehingga organisasi kita betul-betul membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Terus saya kembalikan kepada host. Amin. Yeah. Saya ingin menambahkan nanti untuk terkait dengan yang di farmasi untuk teman-teman yang lain, misal terkait dengan peletakan obat tadi ada yang gampang, sebaiknya nanti dikoordinasikan dengan kepala instalasi farmasi, nanti dikoordinasikan dengan bidang penunjang bidang pelayanan, Dokter Astrid itu nanti diminta untuk dibuatkan SOP ya Mbak ya, SOP penataan obat. Oh iya, siap. Oke, kami tunggu ya. Terima kasih. Iya, Pak. Janji. Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih untuk Amin. Iya, siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Monggo, sukses. Belum bergabung. Siang, Pak. Alhamdulillah sehat. Salam. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Monggo, silakan. Waalaikumsalam. Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BP3D Kabupaten Boyolali. Perkenalkan, nama saya Danang Subroto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Boyolali tahun 2021, angkatan 41. Saya bertugas di BP3D Kabupaten Boyolali sebagai fungsional umum, pengolah data aplikasi, dan pengelolaan data sistem keuangan. Dalam latsar ini, saya memilih judul laporan aktualisasi, yaitu optimalisasi pengelolaan dokumen keuangan di BP3D Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Visi dan misi BP3D Kabupaten Boyolali. Visi: profesional, partisipatif, dan inovatif guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Misi yang pertama: meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM. 2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien. 3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi. 4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horizontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan. 5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif. Kegiatan pertama: membuat
membuat alur kegiatan pengelolaan laporan keuangan. Tahapannya adalah konsultasi dengan mentor, membuat rancangan alur pengelolaan dokumen, melakukan pencetakan alur pengelolaan dokumen keuangan, melakukan uji coba alur pengelolaan dokumen keuangan. Kegiatan kedua adalah membuat laporan keuangan. Tahapannya adalah konsultasi dengan atasan tentang laporan keuangan apa saja yang akan dibuat. Menyiapkan data atau komponen sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meminta validasi kepada atasan. Kegiatan ketiga adalah mengindeks atau memberi kode dokumen keuangan. Tahapannya adalah mencari referensi tentang pembuatan indeks atau kode dokumen yang baik dan benar. Membuat indeks atau kode dokumen. Membungkus dokumen yang akan diindeks. Memasang indeks atau kode dokumen. Kegiatan keempat adalah membuat filing dan listing dengan menggunakan aplikasi makro VBA Excel. Tahapannya adalah membuat rancangan filing dan listing, menyiapkan data filing dan listing dokumen keuangan, melakukan penginputan data di aplikasi makro VBA Excel, melakukan pencocokan data filing dan listing dokumen keuangan dengan indeks atau kode dokumen keuangan. Kegiatan kelima adalah menata ulang dokumen keuangan. Membersihkan tempat penyimpanan dokumen keuangan. Menata dokumen keuangan sesuai indeks atau kode dokumen. Melakukan pengujian dengan mencari dokumen keuangan secara acak. Demikian video aktualisasi dan habituasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak host dan penguji yang saya hormati. Apa yang telah dipaparkan oleh Mas Nanang sebagai peserta sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan baik pada saya.
Dan saya sebagai mentor sangat mendukung apa yang Mas Nanang laksanakan di dalam aktualisasinya, yaitu tentang optimalisasi pengelolaan dokumen keuangan berbasis IT. Yang selama ini memang pengelolaan penyimpanan dokumen keuangan di kantor kami masih dilaksanakan secara manual. Semoga keberadaan saya sebagai mentor bisa memberi sumbangsih yang maksimal terhadap alur dan isu aktualisasi yang Mas Nanang laksanakan. Karena menurut saya sangat tepat dengan tupoksi Mas Nanang sebagai pejabat fungsional umum, pengelola data aplikasi dan keuangan pada kantor kami. Kedepannya, saya berharap semoga saya dan Mas Nanang akan tetap komunikasi dalam mendukung berkembangnya aktualisasi ini supaya bisa berjalan secara sukses. Demikian apa yang saya sampaikan sebagai mentor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Matur nuwun atas kesempatannya. Yang kami hormati Ibu Sutarmi SS MSI, selaku mentor yang sudah memberikan penguatannya dan dukungannya yang luar biasa. Jadi pokoknya sopo itu Mas, panggilannya Mas Nanang ya. Mas Nanang kudu iso ngajak Bu Sutarmi dan kawan-kawan menjadi lebih heboh dengan teknologi informasinya. Mas Nanang sanggup itu? Iya, insya Allah Pak. Bu, Mas Nanang sanggup loh Bu? Iya, Nanti Pak. Tinggal nagih mawon. Mungkin nek rada nakal dijewer mawon. Ngoten nggih. Baik, mohon izin saya dialog langsung dengan Mas Nanang tentang aksinya. Baik. Baik Mas Nanang, selamat atas aksi itu. Pelaksanaan aktualisasi habituasi nilai dasar PNS yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan isu strategis yang ada di OPD-nya. Optimalisasi pengelolaan dokumen keuangan berbasis teknologi di BP3D. Saya yakin sebenarnya Bu Yolali kan sudah juara ya Bu ya, di tingkat nasional. Gitu Bu? Iya. Nah ya wis juara tingkat nasional, apalagi nanti kalau Mas Nanang menggunakan teknologi informasi, gue malah juara kepiro yang gue malah. Semoga saja lancar, Pak. Amin. Jadi juaranya tetap bertahan gitu ya. Ada peningkatan terus Mas Nanang. Dan tantangan bagi Mas Nanang. Ajak bareng-bareng semua, termasuk saya misalkan. Ketika saya itu kalau mohon maaf Bu Sutarmi, kalau saya itu bahasanya beda dengan Mas Nanang. Kalau Mas Nanang itu PNS milenial, kalau saya itu PNS kolonial Bu. Nah, artinya Mas Nanang sanggup Mbak ngajak saya sebagai orang kolonial supaya mengikuti orang-orang milenial. Insya Allah Pak. Harus sanggup. Kok loyo apa durung makan siang ini? Harus sanggup Mas Nanang. Sanggup. Sanggup ya. Oke, artinya dalam kesempatan ini harus dimanfaatkan peluang ini. Artinya apa? Kapan lagi kita berkontribusi untuk negara dan bangsa, khususnya untuk Boyolali? Ya. Kesempatan ini dimanfaatkan, niatkan sebagai ibadah. Insya Allah nanti Gusti Allah akan memberikan yang terbaik, kemudahan, kelancaran. Itu aja kok, orang bakal neko-neko. Nah, baik. Catatan saya, laporan jenengan komplit dari depan sampai belakang, nyaris tidak ada yang perlu dikoreksi. Tapi perlu saya klarifikasi saja. Apa ya? Waktu seminar rancangan dulu, Pak Tarwi memberikan PR apa, Mas? Itu jadwal. Dulu, alah, rasa dieling-eling, tapi masa orang eling toh, untuk sesasi selali. Kan WF ya. Banyak WF Bu ya. Iya. Kurang jadwal itu loh. Yang
Ya udah wes. Yang pasti catatan-catatan Pak Tarwi kemarin sudah enggak masalah kan? Enggak ada prinsip kan? Enggak terlalu prinsip kan? Enggak ya? Oke. Pertanyaan saya, mengapa ada perubahan nama kegiatan? Itu kan kan Ustrito apa orang usah dibuka. Iya Pak. Sebelumnya kan ada pengawasan dari Dinas Arsip Nasional Pak. Jadi Dinas Arsip berkunjung ke BP3D untuk melihat tentang penataan dokumen di BP3D. Sebenarnya kayak gitu. Terus? Jadi ada diberi saran supaya dikasih itu Pak, kartu indeks itu Pak. Oke, berarti ada koordinasi sama Dinas Arsip Nasional. Ya, oke. Dengan Kominfo ada nggak? Belum Pak. Belum. Ada, belum. Soalnya sing duwe jaringan ini Kominfo ya. Iya kan? Udah, nggak apa-apa wes. Yang kedua, melakukan pembungkusan itu ada katanya dengan itu juga ya. Iya. Oke. Baik, makasih Mas Nanang. Kemudian dirumuskanlah menjadi 5 kegiatan inti. Ya toh? Sehingga hasilnya seperti yang ini. Di antara 5 kegiatan itu Mas Nanang, yang menurut panjenengan membuat panjenengan merasa bangga. Ini loh, Bu Sutarmi, saya sudah berhasil, Bu. Mohon dukungannya, mohon nanti disangoni. Mau menang ayo, sing ndi, Mas. Jadi, Pak, komitmen mutu, Pak. Bukan. Jadi saya tanya di antara 5 kegiatan itu, kegiatan mana yang paling membuat panjenengan itu bangga? Dengan ini saya ketok gitu loh, bukti ini yang mana? Sudah ada aplikasi dan dokumen sudah tertata, Pak. Berarti yang mana itu? Jadi di kegiatan 5. 4 dan 5 ya? Iya, 4 dan 5. Benar ya, 4 dan 5. Itu yang membuat aplikasi siapa, Mas? Itu saya, Pak. Jadi pakai micro VBA Excel, Pak. Oh gitu, ya. Artinya dengan harapannya dengan itu siapa tahu nanti akan dibuat aplikasi lebih detail itu bisa gitu ya? Iya, bisa. Nanti sanggup membuat aplikasi kira-kira 1 tahun atau enggak usah setahun lagi gitu? Ya, mesti belajar lagi, Pak. Kan tinggal mindahke dari Excel untuk disempurnakan untuk aplikasi. Kalau semuanya berbasis aplikasi apapun kelihatannya basisnya kan Excel ya? Ke Excel. Artinya kan tinggal noto aja sehingga nanti ketika dengan input dari alurnya jelas, laporannya nanti juga jelas, itu akan mudah. Berani? Ya, insya Allah, Pak. Coba. Insya Allah. Itu sudah masuk di rencana aksi belum? Rencana aksi masih di itu, Pak. Melanjutkan penataan, Pak. Melanjutkan penataan kan dengan banyak gitu. Ya, nanti boleh ditambah itu supaya penataan dokumennya orang kangelan. Lewat aplikasi kan lebih gampang, gitu ya. Iya, masih. Saya tantang Bu Sutarmi. Iya, yang penting modalnya itu Pak, anggarannya ada. Tergantung anggaran. Iya, aplikasi kan butuh anggaran. Kalau Mas Nanang Subroto itu ahli IT, nggak usah pakai. Nanti kan koordinasi dengan Kominfo juga. Iya. Oke, menarik Mas. Oke, ketika penyianan membuat aplikasi, kemudian penataan ulang dokumen itu jelas, rapi, tertata. Berarti nilai-nilai dasar yang paling tinggi apa? Komitmen mutu, Pak. Mutu. Jadi indikatornya efektivitas dan efisien, Pak. Efektif, efisien, ya toh? Ya. Efektif itu tepat sasaran, gitu kan? Ya. Efisien itu hemat, bagi hemat tenaga, biaya, waktu, ya kan? Iya. Akhirnya efisien. Ketika efisien, harapannya apa? Masyarakat akan senang, pengguna akan senang, ya kan? Iya. Nah, Oke, setuju. Kemudian dari kedudukan dan peran PNS, apa yang paling dominan? Paling dominan manajemen ASN, Pak. Manajemen ASN. Jadi bekerja sesuai tupoksi.
tupoksi. Tetapi juga WOG juga atau tadi jenengan koordinasi dengan Iya, arsip, dengan konsultasi dinas arsip dan sama. koordinasi. Iya. Iya kan? Iya, Itu yang konsultasi jenengan sendiri atau bersama Bu Sutarmi? itu sama Subak umum, Pak. Sebab Ombang. Nah, Iya, Subak artinya umum. jenengan Kepegawaian. statusnya konsultasi dan koordinasi. Harus ada awal-awal konsultasi dan koordinasi, ya kan? Nah, Iya. penting. Karena apa? Kalau jenengan langsung koordinasi langsung, dikira anu istilahnya kan ada filosofi Jawa itu ya, lamun siro. Lamun siro pinter aja keminter, lamun iso banter aja ndisiki. Gitu ya. Lamun siro landep aja natoni wong. Nggih. Artinya filosofi itu saya pikir perlu tetap kita kawal. Ngaten ya Bu Sarmi nggih. Ya, ya Pak. Itu. Tinggal menerapkan aja. Oke. Keren Mas Nanang. Mas Nanang, bangga dengan hasil ini? Ya, bangga, Pak. Bangga. Bangga. Puas cukup seperti ini? Gimana, Pak? Puas cukup dengan seperti ini? Ya, rencananya mau melanjutkan, yaitu koordinasi sama Kominfo itu, Pak. Ya, kepuasan itu terbatas, tidak terbatas, sorry. Iya, Ya, terbatas. kepuasan itu tidak terbatas. Artinya kita sudah melakukan kegiatan, selesai, maka lakukan kegiatan yang lainnya lebih baik lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu ada perintah Tuhan mengatakan itu. Selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan yang lebih baik lagi. Keren kan? Iya. Sanggup? Insya Allah, Pak. Insya Allah itu janjinya kepada Gusti Allah ya. Nama Allah serius Allah, Pak Inam, Allah serius Allah, Pak Ida Marabda Bangsa, Pak Ila Rubika Marabda. Itu loh ya. Keren kan? Nah, Mas, kalau pertanyaan terakhir ini, yang panjenengan rasakan keberhasilan menerapkan nilai dasar PNS maupun kedudukan peran PNS mengalami peningkatan dari berapa menjadi berapa? Kalau saya minta menyebutkan dari skala 50 sampai 80. Yang sudah jenengan rasakan berhasilnya dari berapa menjadi berapa? 60 menjadi 70, Pak. Oke. Tidak apa-apa, karena memang baru 1 bulan. Iya, Nah, masih ada kesempatan panjenengan untuk meningkatkan supaya 100%. Nah, ketika yang menerapkan panjenengan, orang pasti akan melihat, iki sopo to jenenge? Oh, Nanang Subroto. Nanang Subroto itu PNS kapan toh? Oh, si anyar. Kok beda dengan aku yo? Kok kita lebih keren yo? Nah, barangkali mungkin orang lihat akan seperti itu. Nah, jadilah role model di lingkungan kita sendiri. Baik, saya pikir itu dari saya, matur nuwun Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Pak? Oke. Sudah cukup, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Tes semuanya sampai. Saya tak rekap dulu ya Pak hasilnya. Matur nuwun. Salam. Terus nanti beberapa catatan mungkin tak kirim ke peserta berikut tanda tangannya. Matur nuwun. Salam. Saya izin live ya.